Ribuan keluarga jamaah haji saling berdesakan di depan Masjid Suhada Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kehadiran mereka untuk menyambut kepulangan 230 jamaah haji dari Tanah Suci. Selain orang dewasa, sejumlah anak-anak ikut terjebak di antara kerumunan. Para jamaah haji yang berusia lanjut kelelahan karena harus menempuh perjalanan darat selama 15 jam dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Awalnya para jamaah ini dijadwalkan hanya menempuh 8 jam perjalanan, namun akibat kerusakan kendaraan yang digunakan membuat perjalanan terhambat. Dengan jumlah jamaah haji yang berangkat dan tiba di Utara ini sebanyak 230. Dengan rincian perempuan laki-laki 78, sementara perempuan 150. Meski menunggu sejak petang hingga larut malam, namun tidak menyurutkan semangat para anggota keluarga jamaah haji ini. Usai lepas sambut, para jamaah haji kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melantik sejumlah nama untuk masuk ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya adalah Budi Aris Setiadi yang menjabat sebagai Menkominfo, menggantikan Johnny G. Plate yang terjerat korupsi proyek BTS 4G. Menteri dan Wakil Menteri baru mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi di Istana Senin pagi. Salah satu nama yang jadi sorotan adalah Budi Aris Setiadi yang dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Johnny G. Plate yang dinonaktifkan karena terjerat korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Sebelumnya, Budi Aris Setiadi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Budi juga dikenal sebagai Ketua Umum Projo Relawan Joko Widodo. Presiden Jokowi juga melantik Wakil Menkominfo yang dijabat oleh Nezar Patria yang sebelumnya menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN sejak tahun 2022. Untuk menggantikan Budi Aris Setiadi di posisi Wakil Menteri Desa dan PDTT, Presiden melantik Paiman Raharjo yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor Universitas Mustopo. Presiden Joko Widodo juga melantik sejumlah nama untuk mengisi posisi lain di kabinet, yakni Pahala Mansyuri yang dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri setelah sebelumnya mengisi jabatan sebagai Wakil Menteri BUMN. Rosan Ruslani juga dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri BUMN menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Pahala Mansyuri. Selain melantik sejumlah nama untuk mengisi posisi menteri dan wakil menteri, Presiden juga melantik Jan Faris sebagai anggota One Team Press. Di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, nama-nama tersebut diharapkan bisa bekerja maksimal dan melanjutkan program Presiden Jokowi dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dilantik Presiden Joko Widodo, Budi Aris Setiadi menjabat sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang terjerat korupsi proyek BTS 4G. Kini Menkominfo yang baru memiliki tugas untuk menuntaskan proyek pembangunan menara BTS sesuai rencana pemerintah. Nah, kalau soal jumlah soal apa nanti kita kaji sama-sama, kita akan pokoknya bahwa membangun BTS sebagai bagian dari memastikan bandwidth untuk rakyat ini kan harus diwujudkan gitu. Nanti soal jumlah target nanti kita dapatkan sama-sama segera dalam tempo singkat secepat-cepatnya gitu loh ya. Pokoknya itu bagian dari concern kita juga dan perintah Pak Presiden untuk terus ya. Apakah itu masuk di Satgas Pak nanti? Oh ya nanti ini kan Satgas, nanti kan minggu ini mungkin Presiden akan panggil tentang pembentukan Satgas yang melibatkan banyak kementerian gitu. Presiden Joko Widodo meminta Menkominfo baru Budi Aris Setiadi mempercepat penyelesaian pembangunan BTS. Presiden mewanti-wanti jangan sampai masalah hukum proyek yang menjerat Johnny Plate membuat proyek tersebut terbengkalai. Penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum
BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan